Air terjun Sri Getuk menjadi wisata andalan warga Desa Bleberan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2007, desa ini dikelola mandiri oleh warganya sebagai destinasi wisata. Air terjun ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar daerah saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya air terjun Sri Getuk. Air terjun ini berlokasi di desa wisata Bleberan. Airnya terus mengalir tanpa mengenal musim. Untuk mencapai ke air terjun Sri Getuk, pengunjung dapat memilih dua cara. Yang pertama dengan menggunakan jalur darat sejauh kurang lebih 350 meter. Dan yang kedua dengan naik rakit ini. Dengan rakit ini, selain tidak capek, waktu tempuhnya juga lebih cepat. Dengan menggunakan rakit, pengunjung akan menyusuri Sungai Oya. Tebing, bebatuan kapur, dan pepohonan jadi pemandangan selama perjalanan. Pengunjung bisa menikmati air terjun dengan berfoto-foto atau berenang di sekitar sungai dan air terjun. Nama Sri Getuk diambil dari kata getuk, salah satu tetabuhan dalam perangkat gamelan. Lokasi air terjun dipercaya menjadi tempat pelatihan gamelan sebuah kerajaan. Dalam cerita rakyat, karena keributan besar, salah satu alatnya, getuk, hilang di sini. Untuk masuk ke area ini, pengunjung harus membayar Rp5.000. Menjadi favorit wisatawan, tempat wisata ini juga membantu perekonomian warga. Desa Bleberan dijadikan desa wisata tahun 2010. Setelah menjadi desa wisata, pendapatan asli desa Bleberan naik hingga 60 kali lipat. Ketika kami menjadi kepala desa, ini pendapatan desa Bleberan ini rata-rata per tahun hanya Rp1 juta per tahun PADES-nya. Nah, kemudian dengan pengembangan dengan potensi wisata yang bisa kita kembangkan ini, saat ini kita bisa memberikan sumbangan PADES ke desa. Ini rata-rata per tahun Rp60 juta per tahun. Kemudian dengan retribusinya kita juga bisa menyumbang PAD Kabupaten Gunung Kidul saat ini rata-rata per tahun 200 juta. Keberadaan desa wisata juga membuat lapangan kerja baru bagi warga desa Bleberan. Yang jelas itu membantu penghasilan warga sini, Mas. Yang dulunya pengangguran sekarang jadi kerja, yang dulunya ibu rumah tangga bisa jualan di sini. Kalau hari-hari biasa itu 50.000, 100.000, kalau pas libur itu bisa 200, 200 lebih. Soalnya kan pengunjungnya semakin banyak loh sekarang. Selain berdagang, usaha seputar pariwisata dikelola oleh warga desa. Itu sebabnya potensi wisata ini mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kita ada semacam penyerapan tenaga kerja yang di desa wisata di sini saja sudah ada 87 tenaga kerja yang bisa kita serap. Kemudian ada 53 warung yang bisa menikmati dari dagangan mereka setiap hari. Kemudian ada homestay, saat ini ada 30 homestay yang kemudian bisa menikmati dari kegiatan live-in-nya di wisata. Kemudian juga kita mengembangkan dari travel agent. Ini bagi warga masyarakat desa Bleberan, khususnya mungkin pemuda. Ini kita berikan untuk setiap warga masyarakat desa Bleberan yang dapat mendatangkan tamu. Ini kita berikan imbalan 20% sampai dengan 30%. Sebelum menjadi desa wisata, desa ini sudah dikelola oleh badan usaha milik desa sejak 2007. Rata-rata 130.000 wisatawan datang setiap tahunnya. Tujuannya tak hanya meraup untung, namun menjaga desa tetap lestari. Warga bisa hidup mandiri di rumahnya sendiri. Adi Sampurno, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.